So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks cerpen kelas 9. Apa itu teks cerpen, ciri-ciri dan strukturnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik ya. Apa itu teks cerpen? Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa. Prosa itu apa? Karangan bebas ya. Di prosa itu karangan bebas yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dalam cerpen ini atau cerita pendek ini itu suatu karangan, ada tokoh, ada lingkungannya, dan ada masalah. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi garis besarnya ada tokoh, ada lingkungan, ada masalah, dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Itu adalah cerpen. Baik, umumnya sebuah cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Berarti tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Nah, itu cerpen karena cerita pendek. Kalau lebih dari itu adalah cerpen, cerita panjang atau novel ya itu. Karena keterbatasan tersebut, cerpen akan lebih fokus ya. Cerpen hanya fokus satu alur atau plot. Jadi alur yang dipakai adalah alur tunggal ya. Karakter utama dalam beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Jadi fokusnya hanya satu alur ya. Karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan. Jadi lebih simple itu cerpen. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri cerpen itu bagaimana? Nah, yang pertama ceritanya fiktif. Berarti cerpen itu adalah khayal ya, khayal. Karena apa? Cerita rekaan. Nah, jadi semua cerpen adalah khayal atau fiktif. Yang kedua, fokus pada satu aspek cerita. Jadi tadi satu alur yang diceritakan cuma itu, tidak ada perubahan nasib si pelaku. Nah, beda dengan novel. Jadi yang dibahas hanya fokus satu aspek cerita. Ceritanya ini saja ya. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. Jadi masalahnya cuma itu saja, tidak kemana-mana. Jadi fokus cuma satu ya. Baik, yang keempat, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas ya. Nah, jadi jelas peristiwa yang disampaikan itu jelas. Yang kelima, penokohannya sederhana. Jadi tokohnya ini tidak terlalu nyampur. Artinya gini, si tokoh itu jahat ya jahat, tokoh itu baik-baik, tokoh itu bijaksana, sehingga tidak banyak watak. Kadangkala di novel itu wataknya berubah-ubah ya. Jadi bisa baik tiba-tiba jahat. Tetapi untuk cerpen hanya penokohannya sederhana. Itu yang dimaksud dengan sederhana. Baik. Yang keenam, tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Jadi dalam cerpen misalkan ada 5 tokoh, nanti bisa fokus hanya beberapa tokoh, misalkan hanya 3 tokoh atau mungkin hanya 2 tokoh atau bahkan 1 tokoh. Jadi rata-rata itu hanya fokus ya, tidak semua tokoh dibahas di situ. Meskipun ada tokoh A, B, C, D, E, tapi yang membutuhkan fokus hanya mungkin 1 atau 2 tokoh. Itu cerpen ya, paham ya? Baik, nomor 7, jumlah katanya pendek atau singkat. Iya, tadi tidak lebih dari 10.000 kata ya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang ciri-ciri dari cerpen. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini ya. Yang ketiga adalah struktur. Kalau kita sudah mengetahui apa itu cerpen dan bagaimana ciri-cirinya, kita membahas tentang struktur. Ada 6 sebetulnya ya. Jadi ada 6 struktur. Ini akan saya sampaikan semua, tetapi kenyataannya dalam pelajaran kelas 9 ini ada yang tidak dimunculkan. Ya, salah satu adalah yang pertama adalah abstrak. Nah, ini dalam LKS atau buku tidak dimunculkan, tetapi saya sampaikan ya. Yang pertama abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak merupakan elemen pertama yang ada dalam struktur cerita pendek. Jadi abstrak itu gambaran awal atau bisa dikatakan sinopsis bisa, atau bisa dikatakan ringkasan dalam suatu cerpen. Nah, jadi abstrak ini merupakan ringkasan yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa yang akan dialami oleh tokoh dalam cerpen. Ini jadi abstrak itu ringkasan. Jadi, tetapi di LKS kalian atau di buku paket itu jarang ditampilkan. Jadi seorang sebelum membaca cerpen secara runtut dari awal sampai akhir bisa membaca abstrak terlebih dahulu, karena abstrak ini merupakan gambaran singkat ya GS ya, gambaran singkat dari cerpen yang nanti akan dibaca. Jika abstraknya bagus, kemungkinan besar nanti akan dilanjutkan dengan membaca cerpen yang lebih lengkap berikutnya. Bisa dimengerti ya. Jadi abstrak adalah ringkasan suatu cerpen. Jadi sebelum membaca cerpen berapa halaman, kita hanya membaca abstrak saja sudah diketahui isi dari cerpen tersebut. Bisa dimengerti ya. Baik, kita lanjutkan struktur yang kedua. Nah, yang kedua adalah orientasi ya. Setelah tadi abstrak, yang kedua orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi dari struktur cerita pendek lainnya adalah orientasi ini merupakan hal yang berhubungan dengan latar waktu, suasana, serta tempat yang terdapat dalam cerita. Jadi orientasi ini awal dalam bercerita ya. Di orientasi inilah yang membuat cerita pendek menjadi hidup dan menarik. Tanpa ada orientasi, maka sebuah cerita pendek tidak akan terbentuk. Nah, jadi orientasi itu awal kisah mau membuka suatu cerita. Itu namanya orientasi ya. Nanti akan kita sampaikan bentuk atau contoh orientasi ya. Di awal suatu peristiwa yang akan mau disampaikan dalam cerita pendek, itu namanya orientasi. Baik, kita lanjutkan. Setelah orientasi, struktur yang ketiga adalah komplikasi ya, masalah ya. Apa itu? Merupakan urutan kejadian pada cerpen yang dihubungkan oleh sebab akibat. Peristiwa satu akan menyebabkan atau disebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Di bagian ini akan diceritakan mulai dari munculnya konflik ya. Komplikasi ini kan masalah ya, masalah. Nah, jadi akan muncul masalah sampai muncaknya konflik atau klimaks. Jadi nanti masalah muncul itu di bagian apa? Struktur komplikasi. Nah, gitu ya. Baik, yang keempat adalah evaluasi. Setelah ada masalah, ada klimaks, ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Pada bagian ini, konflik yang ada pada setiap kejadian akan mulai terlihat tahap-tahap penyelesaiannya. Jadi ada proses penyelesaiannya. Setiap konflik yang ada pada cerita akan mulai diarahkan pada pemecahannya. Jadi akan ada sedikit kelihatan jalan keluarnya atau pemecahannya, itu evaluasi. Nanti kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah evaluasi, ada yang kelima adalah resolusi ya. Ini agak mirip dengan evaluasi. Kalau resolusi itu apa? Penyelesaian konflik. Ya, jelas. Jadi misalkan ini diselesaikan dengan cara ini ya, itu namanya resolusi. Tetapi kalau evaluasi itu proses ya, proses penyelesaian ya, proses. Kalau resolusi sudah penyelesaian. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda itu apa? Reorientasi merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen yang bersifat opsional. Nah, jadi kadang ada, kadang tidak. Nah, bisa ada, bisa tidak. Artinya apa? Dalam cerpen itu bisa makna tersurat, bisa makna tersirat, bisa disampaikan langsung dalam cerita, bisa si pembaca menafsirkan sendiri apa koda yang bisa diambil dalam cerita yang sudah dibaca.
ya. Pada bagian ini pengarang biasanya akan menyuarakan pesan moral, betul, atau nilai-nilai yang dapat diambil sebagai tanggapan terhadap konflik yang diceritakan. Jadi kalau dalam cerita atau dongeng itu pesan moralnya apa? Nah, bisa dituliskan langsung dalam cerita, bisa tidak. Itu namanya koda. Paham ya? Baik, kita lanjutkan biar lebih paham kalian ya. Kita beri ini ya, beda evaluasi dan resolusi. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau evaluasi itu struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak masalah yang mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Jadi proses menuju penyelesaian ya, ada tahapan-tahapan penyelesaian. Tapi kalau resolusi ini sudah penyelesaian atau kelanjutan dari evaluasi. Jadi kadang-kala antara evaluasi dan resolusi ini bingung. Bisa saja langsung resolusi, bisa resolusinya tidak ada tapi hanya evaluasi. Nah, ya, tapi apakah ini bisa loncat tidak ada evaluasi? Bisa, langsung resolusinya apa. Jadi evaluasinya tidak ditampilkan. Bisa saja seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, biar lebih jelas, ini ada contoh ya, contoh abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan. Nah, ini ringkasan. Nah, ini ringkasan. Jadi ada ringkasan dari orientasi, kemudian ada evaluasi, ada klimaks, ada koda kalau bisa ya. Kalau tidak ada ini, jadi abstrak itu ringkasan ya, ringkasan suatu cerita. Abang ya, jadi abstrak apa? Ringkasan suatu cerita. Jadi gambaran kecil sebelum kita membaca cerita yang nanti berhalaman-halaman itu, ini bentuk simpelnya ya, seperti itu ya. Itu namanya abstrak. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang kedua, contoh orientasi. Tadi kan orientasi seputar latar waktu, tempat, suasana atau mengawali suatu cerita. Ya, contoh ini ya, kakek tua itu melihat sebuah pohon yang sangat besar dan sangat rimbun di tengah padang rumput ini yang sangat jernih yang keluar dari mata air yang ada di sekitar pohon tersebut. Berarti orientasi ini bisa dikatakan peristiwa, bisa, tapi tidak bisa dikatakan ini komplikasi. Jadi di bagian orientasi ini tidak ada komplikasi atau masalah ya, karena hanya menyampaikan suasana, latar, tempat ya, waktu ya, ini namanya orientasi, keadaan. Nah, itu namanya orientasi. Nah, bisa dibaca seperti ini contohnya, semoga lebih paham ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah orientasi adalah komplikasi, berarti ada masalah toh? Ada. Nah, ini suara kuda terdengar mendekati kakek itu baru saja duduk di bawah pohon besar, itu pun langsung mendekati lelaki tua itu sudah renta itu. Apakah engkau mengambil barangku? Nah, ini mengambil barang. Ini kan menuduh ya, ini adalah masalah muncul. Barang apakah wahai anak muda melihat apapun dan tidak mengambil apapun? Nah, ini ada masalah. Nah, ini komplikasi, ini berarti ada masalah. Jadi ingat, dalam cerpen nanti penggalan kok ada masalah, bisa masalah fisik atau batin. Nah, seperti ini kan menuduh, berarti kan masalah. Sudahlah, jangan berbohong. Nah, ini masalah pertentangan pendapat ya, ini namanya, atau perselisihan, ini namanya komplikasi ya. Paham ya? Nah, ini bisa dicek ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah komplikasi apa? Evaluasi. Nah, ini sebelum kakek tua itu datang ke mata air, ada seorang bocah berumur 18 tahun ya, yang duluan yang melihat istilah penunggang kuda tersebut pergi berisi emas dan uang. Ia langsung pergi. Nah, tanpa berpikir panjang, si penunggang kuda itu bergegas membawa barang tamuannya pergi melakukan perjalanan. Di gunung itu juga berhenti dan beristirahat. Namun sayang, berakhir menyedihkan, kakek terbunuh di bawah pohon itu karena dituduh. Nah, ini ia bersabar menunggu sang penunggang kuda pergi lalu muncul dan mendatangi sang kakek tua tersebut. Gerangan yang terjadi apa yang ingin diajarkan sang guru padanya dalam isi kepala dan dalam hatinya. Jadi evaluasi ini tahapan mau menuju penyelesaian ya. Jadi apa ya, masalah mereda ya, masalah mereda ini mau menuju ke penyelesaian, itu namanya evaluasi ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah evaluasi apa? Ada yang namanya
Resolusi adalah penyelesaian. Jadi resolusi adalah penyelesaian. Ini bentuknya. Ya, seharusnya aku datang cepat melerainya. Ya, itu ya. Resolusi adalah penyelesaian. Baik. Struktur yang terakhir dari teks cerpen adalah koda. Ya, koda. Koda itu apa? Ya, koda tadi sudah saya sampaikan bahwa koda adalah pesan atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut atau pesan moral ya. Tetapi biasanya koda ini bisa ditulis, bisa tidak dituliskan dalam cerpen. Nah, ini contohnya koda ya. Hikmah yang bisa kita petik adalah, misalkan ini contoh ya, bahwa semua tidak akan berubah apabila kita tidak ingin berusaha. Kesalahan merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses belajar. Maka itu dalam mengajari seseorang kita harus ya. Jadi koda ini tuh amanat ya, atau pesan kebaikan. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut, itu namanya koda. Baik, nah demikianlah yang dapat saya sampaikan dari apa itu cerpen, ciri-ciri struktur dari cerpen itu sendiri. Semoga menjadikan tambah paham ya. Jadi, semoga menjadikan paham dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.